Inilah gereja yang kulihat, gereja yang dibangun di atas dasar Yesus Kristus sebagai batu penjuru dan gembala agung, yang altarnya selalu penuh dengan orang-orang yang bertobat dan hatinya haus dan lapar akan Roh Kudus, yang menaikkan pujian dan penyembahan dengan penuh cinta karena karyanya di atas kayu salib yang sempurna. Inilah gereja yang kulihat, gereja yang menjadi rumah doa dan pemulihan bagi suku-suku bangsa dan bahasa. Rumah tempat kita semua bersatu hati, tumbuh bersama sampai serupa Kristus dan memenangkan jiwa. Yang sakit akan disembuhkan, yang lemah akan dikuatkan, saling menopang dan berbagi sebagai kesatuan tubuh Kristus dengan Yesus Kristus sebagai kepala. Inilah gereja yang kulihat, yang api kegerakan kasih-Nya tidak pernah padam dari generasi ke generasi, dan kerinduan hatinya untuk melayani dan menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Gereja yang seperti lumbung Yusuf, selalu diberkati dan menjadi berkat. Gereja yang mengabarkan pesan kebenaran Injil Kristus melalui media, kebudayaan, pendidikan, marketplace, keluarga, politik, dan kesehatan. Gereja yang berdampak dan menjadi terang dan garam. Dan gereja yang kulihat itu adalah Kita. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Masih semangat untuk datang buat Tuhan. Amin. Mari kita mau sama-sama satukan hati kita untuk memulai ibadah kita sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat anugerah-Mu yang besar buat setiap hidup kami. Tuhan, sore hari ini biarlah kami Tuhan menikmati hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kami mau sembah Engkau, puji Engkau Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama
anugerah-Mu yang besar Tuhan. Bukan karena kekuatanku, katakan terima kasih buat anugerah-Mu yang tercurah Tuhan. Terima kasih buat kasih karunia-Mu buat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang tak pernah tinggalkan siapa kami. Terima kasih buat anugerah-Mu, ya Yesus. Terima kasih buat cinta-Mu yang tak Ya Yesus, Engkau anugerah terindah di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau adalah pilihan yang terbaik di dalam hidup kami. Karena Engkau terlebih dahulu telah memilih kami Tuhan. Ku memilih untuk senangkan-Mu. Ku memilih untuk tetap dekat-Mu di segala masa. Ku penuh asa karena
senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu, Tuhan menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Jemaat bisa bangkit berdiri. Ku memilih, mari jemaat bisa bangkit berdiri. Untuk senangkan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ku memilih, kami memilih untuk dekat dengan-Mu Tuhan. Tetap dekat-Mu di segala masa. Ku berkuasa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu, Tuhan menyenangkan-Mu. Pujikan dengan dahsyat Tuhan dia. Oh Yesus, ku memilih untuk senangkan-Mu, ku memilih tetap dekat-Mu di segala masa. Ku berkuasa karena tangan-Mu yang kuat topangku. Ku memilih untuk senangkan-Mu, senangkan-Mu Tuhan, untuk tetap dekat-Mu, tetap murni seperti hati-Mu, Tuhan menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik, menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik, menyenangkan-Mu, pilihan yang terbaik. Biar kemuliaan bagi nama Tuhan, Dia yang terbaik dalam hidup kita. Oh, haleluya. Haleluya, kami siap Tuhan meninggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Kami siap menikmati anugerah yang daripada Engkau Tuhan. Yang siap memuji dan memuliakan Tuhan. Sama-sama sorakan lebih lagi. Haleluya. Kita percaya kasih karunia Tuhan itu ada buat setiap kita, amin. Amin. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya
Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kita akan ada penyerahan anak. Saya persilahkan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama akan dukung doa ya keluarga daripada yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Ya, Bapak Dwi Susanto dan Ibu Arvia menyerahkan anaknya Jocelyn Gabriela Susanto. Ya, ini anak kedua ya. Ya. Yuk kita sama-sama angkat tangan kita sama-sama dukung di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu, kami boleh bersyukur pada sore hari ini di rumah Tuhan. Kembali Tuhan keluarga yang sudah Engkau karuniakan seorang putri yaitu anak kedua dari Bapak Dwi Susanto. Seorang bernama Jocelyn Gabriela Susanto. Tuhan terima kasih anak yang dikandung ini karena Tuhan kejadiannya sungguh sangat ajaib adanya. Engkau membentuk dan menenunnya dalam rahim ibunya. Engkau yang mengurapinya sejak dalam rahim bahkan bayinya. Biar anak ini bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Baik secara roh, jiwa dan tubuhnya menjadi baik-baik saja. Anugerahkan kepada anak ini jiwa yang lain, roh yang takut akan Tuhan. Berikan anak ini kepandaian, kebijaksanaan, kecerdasan. Anak ini akan bertumbuh dengan sangat luar biasa di pelataran rumah Allah. Dia menyukai hadirat-Mu Tuhan. Dia boleh tumbuh sebagai anak yang boleh mendatangkan perkenanan di hati Tuhan dan di hati semua orang. Menyerahkan keluarga Bapak Dwi Susanto dalam tangan kasih anugerah Tuhan. Biar Engkau sendiri yang memberkatinya Tuhan. Engkau menolong dalam segala usaha pekerjaannya. Tuhan, Engkau memberkati keluarga ini. Biarlah mereka boleh bertanggung jawab mendidik anaknya pada jalan Tuhan. Sebab anak ini diterima dari Tuhan. Dia tidak bisa Tuhan untuk menjalankan tugas sendiri. Tapi bersama dengan Roh Kudus-Mu dan seluruh sidang jemaat-Mu yang mendoakan hari ini. Tuhan, biarlah anak ini sungguh dalam perlindungan Tuhan. Di dalam kasih karunia Allah. Anak ini bertumbuh dengan luar biasa. Terima kasih Engkau memberkati kakaknya. Biarlah mereka berdua Tuhan menjadi kakak beradik yang sangat saling mengasihi, saling mencintai. Mereka tumbuh dan membahagiakan orang tuanya. Menjadi berkat, menjadi dampak bagi banyak orang. Terima kasih pakai anak-anak ini untuk membawa generasinya. Oh Tuhan, mereka boleh datang kepada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur menyerahkan Tuhan Jocelyn ke dalam tangan anugerah Tuhan. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan yang memampukan kita sampai hari ini. Dan Tuhan membuat kita semua ini berharga di matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi
Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari pujikan pujian ini dari awal dengan iman kita. Tuhan, kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya kami mengagumi, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari lebih lagi naikkan ucapan syukur-Mu. Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu, kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesona setiap hidup kami. Selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Sekali lagi kita katakan, Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu, selalu dan selalu Tuhan, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Kita berikan syukur buat Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau membuat kami berharga Tuhan. Engkau membuat kami mulia Tuhan di
pandangan-Mu Tuhan. Mari sebelum kita masuk firman Tuhan, kita datang kepada Tuhan hari ini. Saudara, sore ini, biarlah masing-masing berhubungan pribadi dengan Tuhan. Mari kita ambil waktu teduh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Katakan, ucapkan syukur-Mu buat Tuhan. Karena Dia begitu baik dalam hidupmu, dalam hidupku. Bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu mengikuti kami Tuhan. Kasih karunia-Mu selalu melimpah dalam hidup kami. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan, selalu ada alasan untuk kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Bukan rancangan kecelakaan, namun rancangan damai sejahtera yang mendatangkan hari depan yang penuh harapan dalam hidup kami. Dan kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, terima kasih buat perlindungan-Mu sampai hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, karena kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat. Sekali lagi kami mau berkata, kami mengandalkan Engkau Tuhan dan kasih karunia-Mu Tuhan yang menaungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajari kami sore ini untuk kami boleh hidup Tuhan di dalam kasih karunia-Mu. Bukan hanya sekedar kami diam saja dan tidak berbuat apa-apa Tuhan. Kami tahu kami sudah diselamatkan Tuhan, tapi kami percaya ada sesuatu rencana yang besar di balik keselamatan ini. Dan kami rindu kami lakukan sesuatu untuk Engkau Tuhan. Karena kami sudah dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus yang berbicara pada kami semua. Pakai hamba-Mu, kami hanya alat. Kami hamba Tuhan, tapi kami percaya Tuhan yang beracara pada sore ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih. Selamat sore, bagaimana kabarnya? Amin. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan, dalam kasih karunia Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kita. Amin saudara? Amin. Yang percaya katakan sama-sama sekali lagi. Amin. Ya, bisa ditampilkan, oh sudah ya saudara. Saya akan berbicara seperti yang tadi pagi, tapi hanya ada sedikit perbedaan saudara. Sedikit beda penekanannya, tapi saya rindu kita semua mendapatkan sesuatu pada sore ini dan kita pulang, kita punya pola pikir yang baru, kita punya hati yang bertobat, yang benar-benar mengerti apa itu hati Tuhan buat kita pada sore ini. Next, mari kita buka ayat yang pertama di Roma 3 ayat 23 sampai 24 saudara. Saya akan bacakan bagi kita semua Roma 3, next ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan perhatikan ini saudara, ayat yang ke-24. Dan oleh apa saudara? Kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma atau gratis saudara. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara, di dunia ini sebenarnya tidak ada yang benar-benar gratis ya saudara ya. Kalau ada toko yang bikin promo 1 gratis 1, beli 1 dapat bonus 1. Itu sebenarnya tidak sepenuhnya gratis karena ada yang membayar, selalu ada pihak yang membayar. Kalau toko beli 1 gratis 1, tentunya yang bayar ya yang punya toko saudara. Karena dia korban, saudara, korban memberikan satu hadiah. Dan saudara tahukah kita bahwa kasih karunia itu telah diberikan kepada kita dengan gratis cuma-cuma. Tapi kita harus sadar betul bahwa harganya sangat mahal. Seharga darah Yesus saudara. Yesus mati di kayu salib buat kita semua. Bagi kita gratis, bagi Tuhan itu sangat mahal saudara. Amin saudara. Hari ini saya mau mengingatkan setiap kita bahwa kita ini sebenarnya tidak layak. Kita ini sudah berbuat dosa, sudah jauh dari Tuhan, kehilangan kemuliaan Allah. Tapi oleh kasih karunia Allah kita dibenarkan bahkan dengan cuma-cuma ditebus di dalam Kristus Yesus. Lanjut, next. Nah saudara, ada satu kisah di Alkitab, seorang perempuan, ya slide berikutnya bisa ditampilkan, yang kedapatan berbuat dosa saudara. Seorang perempuan ini ya perempuan yang berzinah dengan suami orang saudara. Dan dia dihadapan kepada Tuhan Yesus oleh ahli Taurat orang Farisi. Dan ahli Taurat orang Farisi bilang kepada Yesus, Guru, kalau di zaman Musa perempuan yang seperti ini kedapatan berbuat dosa, dia harusnya dirajam batu,
dia harusnya mati hukumannya. Tidak ada yang lain. Dan saudara, Tuhan Yesus apa jawabnya? Tuhan bilang apa? Barang siapa yang merasa tidak berdosa, hendaklah dia lemparkan batu pertama. Ternyata ditunggu tidak ada yang lempar batu, saudara. Dan Tuhan tanya kepada perempuan itu, karena semua itu mereka pergi, orang yang menuntut itu pergi semua, tinggal Yesus dengan perempuan itu, dan Tuhan bilang, kenapa mereka semua pergi? Tidak ada yang menghukum engkau? Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan tidak menghukum perempuan itu, saudara. Saudara, itu yang saya sebutkan dengan rahmat atau kemurahan Tuhan. Atau bahasa Inggrisnya mercy, saudara. Mercy atau belas kasihan, rahmat Tuhan itu adalah begini. Tuhan harusnya menghukum saya dan saudara, menghukum perempuan itu, tapi Tuhan tidak menghukum. Nah, rahmat itu bicara sesuatu yang harusnya Tuhan lakukan, Tuhan hukum, tapi Tuhan tidak melakukan. Itu rahmat, saudara, belas kasihan. Tapi hari ini saya mau bagikan, kasih karunia itu jauh daripada itu, saudara. Karena kasih karunia ini bukan hanya Tuhan tidak menghukum, tapi Tuhan itu mengangkat, memberikan, melayakkan, melakukan kepada kita yang harusnya tidak perlu, tidak layak untuk dilakukan, tidak layak untuk kita terima, tapi Tuhan kasih. Itu yang dinamakan grace atau kasih karunia. Makanya saya pakai judul Amazing Grace atau kasih karunia yang ajaib. Memang kasih karunia itu ajaib, saudara, mengherankan. Next, ya, apa definisi kasih karunia? Dari bahasa aslinya yaitu di Perjanjian Baru itu karis, saudara. Itu artinya adalah kemurahan, perkenanan Tuhan yang saya garis bawahi tidak layak kita terima. Anugerah itu berarti kita sebenarnya tidak layak. Wong kita berbuat dosa kok. Kitab Roma 5 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dengan jalan Dia mati di kayu salib bagi kita pada saat kita berbuat baik, saudara. Pada saat kita hidup kudus, ayatnya tidak mengatakan seperti itu. Tapi ayatnya mengatakan pada saat kita masih berdosa, saudara. Saudara bisa ngerti sampai di sini, kita masih berdosa, Tuhan sudah mau mati buat saudara dan saya. Apalagi di saat kita berusaha menyenangkan hatinya, saudara. Amin, saudara. Kasih karunia berbicara mengenai sesuatu yang sebenarnya kita tidak layak, tapi Tuhan kasih. Tuhan berkenan kepada kita, Tuhan memberikan kemurahan kepada kita. Anugerah itu sebenarnya kita tidak berhak, tidak layak. Tapi kita dikasih, itu kasih karunia. Saudara, di gambar ini ada anak bungsu, anak yang hilang, saudara. Tadi pagi saya juga bicara mengenai anak sulung dan anak bungsu, saudara. Anak bungsu itu anak yang menghabiskan foya-foya dengan harta warisan yang belum waktunya dia minta. Kemudian dia teringat akan rumah bapaknya dan dia pulang. Saudara, bapak yang dikecewakan, yang disakiti, tetap menyambut, mengasihi, memberi yang terbaik, melayakkan, mengangkat, memuliakan anak yang berdosa, yang kotor, yang bejat, yang jahat, tetap diangkat. Saudara, sebagai anak, saudara. Saudara, bukankah kita selayaknya sudah dihukum, saudara? Tapi hari ini saudara dan saya boleh ada di tempat ini, kita ada sebagaimana kita ada. Karena kasih karunia Tuhan yang melimpah dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Amin. Makanya hari ini saya mengingatkan kita semua bahwa engkau diselamatkan itu bukan karena perbuatanmu. Next. Ya, tadi pagi saya juga kasih satu ilustrasi, perumpamaan, saudara. Kalau ini hanya guyon, saudara ya, hanya ilustrasi, saudara ya, bukan beneran. Karena ada satu cerita di mana kalau orang meninggal itu mau masuk surga, dia dicegat, dijaga, ada yang jaga di pintu gerbang surga. Saudara, seringkali digambarkan itu katanya Rasul Petrus, saudara. Ada yang menjaga, konon ceritanya begitu. Di Alkitab tidak ada, saudara. Tapi saudara, ada satu penjaga yang menjaga di situ dan dia berkata begini, ini bagus sekali untuk perenungan kita semua, saudara. Dia berkatakan begini kepada ada satu orang yang yang lagi mau masuk surga, dia meninggal, pengen masuk surga dan dia ini rupanya orang Kristen dan dia, saudara, sudah pelayanan, sudah aktif seperti saudara dan saya. Dan waktu itu yang jaga pintu surga tanya, bilang, kasih peraturan dulu. Kamu mau masuk surga? Ya, Pak. Ada syaratnya. Terus syaratnya apa? Kamu harus kumpulkan 100 poin. Nah, 100 poin didapat dari mana? Kamu cerita dulu. Apa alasan yang membuat kamu layak masuk ke sini? Sebutkan.
beberapa hal yang membuat kamu layak untuk masuk ke surga. Nanti saya akan nilai kamu dapat berapa poin. Dia berpikir dan dia bilang, oh iya Pak, saya ingat, saya ini orang Kristen. Saya enggak pernah absen ibadah minggu. Bahkan saya ikut doa malam, saya ikut FA, saya ikut semua kegiatan gereja, doa pagi, doa siang, mau doa sore, saudara. Dan saya dapat berapa poin Pak dari itu Pak? Yang jaga bilang apa saudara? Oke, kamu dapat 5 poin. Loh, kok cuma 5? Butuh 100 kok cuma 5? Apalagi? Coba sebutkan lagi. Apa kebaikanmu, keberkatanmu apa yang membuat kamu layak masuk ke sini. Dan dia berpikir lagi, pelayan Tuhan ini, orang Kristen saudara. Dan dia tak bilang, ini Pak, saya ini pendeta. Wah, dia sebut gelarnya, saya PDT bukan hanya PDM, PDB. Saya ini pendeta, sudah puluhan tahun saya melayani Tuhan. Saya enggak pernah melayani dengan asal-asalan, selalu sepenuh hati. Saya juga berikan perpuluhan, saya setia Pak. Saya enggak pernah bikin yang berbuat dosa melanggar perintah Tuhan. Dan yang penjaga pintu surga bilang apa? Oke, kamu dapat tambahan 5 poin. Loh, kok cuma 5 lagi? Baru dapat 10 saudara. Waduh, dia pikir lagi. Ini Pak, saya di rumah saya sama istri, saya enggak pernah moro tangan, enggak pernah KDRT apalagi. Saya ini selalu mengasihi anak-anak di rumah jadi teladan, saya imam yang baik di rumah. Dan yang penjaga pintu bilang apa saudara? Oke, kamu dapat 3 poin. Loh, kok cuma 3? Dia sebutkan semuanya yang hal-hal yang dia merasa perbuatannya yang membuat dia layak untuk masuk ke surga. Dan semuanya berakhir dengan 5 poin, 3 poin, 2 poin, saudara. Dan tidak pernah dia akan mencapai 100 poin. Akhirnya dia menyerah. Dan orang ini berkata, saya menyerah Pak. Tidak ada yang bisa saya perbuat untuk saya bisa masuk ke sana. Hanya kasih karunia Tuhan yang memampukan saya bisa masuk ke sana. Hanya kemurahan Tuhan yang membuat saya bisa masuk. Apa kata penjaga pintu? Oke, kamu dapat 100 poin, silakan masuk saudara. Saudara, dari cerita ini seringkali kita orang Kristen yang sudah lama pelayanan kita terjebak dalam sesuatu yang saya sebut perbuatan saudara. Ya, kita seringkali berpikir bahwa kalau saya berbuat ini, berbuat itu, saya aktif pelayanan, saya memberi buat Tuhan, saya korbankan banyak hal, dan saya saudara berpikir, kita semua pikir bahwa Tuhan akan lebih mengasihi saya. Tuhan akan lebih mengangkat saya, Tuhan akan lebih memandang saya berharga. Tahukah saudara bahwa kasih karunia tidak bicara seperti itu saudara. Kasih karunia tidak bicara seperti itu, karena kasih karunia itu saudara diterima apa adanya. Amin saudara. Saudara mau berbuat dosa, saudara mau hidup kudus, saudara melakukan apapun, tetap saudara diterima. Loh, kalau gitu saya bebas berbuat dosa dong. No saudara, bukan. Nanti saya akan tunjukkan, tapi sebelumnya next. Kita akan baca ayat ini yang mengingatkan kita semua di Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa saudara? Pemberian Allah. Kita posisinya hanya nerima ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Nah, saya garis bawahi, itu bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kalau ada temanmu, saudara seiman yang dapat kecelakaan, dapat musibah, bangkrut dan mungkin di jalan tabrakan dan segala macam. Dan kalau dia bertanya-tanya dan kau akan katakan begini, mungkin kamu belum berpuluhan, mungkin kau tadi pagi enggak saat teduh. Saudara, saya mau katakan Tuhan kita tidak sejahat itu saudara. Tuhan kita tidak sekejam itu saudara. Saudara tidak saat teduh kemudian saudara tabrakan di jalan, tidak seperti itu Tuhan kita. Karena semua kita bisa diselamatkan, dikasihi, diangkat, itu bukan karena perbuatanmu. Sedikit pun tidak ada andil kita saudara. Semua hanya karena kasih karunia, kemurahan Tuhan. Amin saudara, amin. Jangan ada orang yang menempuk dada dan bilang, saya sudah lakukan ini Pak. Oh, saya beda sama dia, saya layak dapatkan lebih dari Tuhan. No saudara, Tuhan kasih karunia tidak bicara seperti itu saudara. Nah next, kasih karunia itu begini saudara. Beda dengan hukum Taurat, karena di perjanjian lama kita tahu bahwa hukum Taurat diberikan melalui Musa, ada 10 hukum Taurat dan ada peraturan-peraturan lain jumlahnya ratusan, banyak sekali saudara. Dan saudara, hukum Taurat ini di perjanjian lama sampai perjanjian baru itu ternyata orang Yahudi pada waktu itu tidak sanggup untuk menggenapi, melakukan semuanya. Tidak ada manusia yang sanggup saudara. Sampai Tuhan Yesus datang dan menggenapi hukum Taurat saudara. Melalui apa? Melalui kasih karunia. Saudara, sekali lagi
tidak ada orang yang dibenarkan karena lakukan hukum Taurat. Saudara, itu ada ayatnya, dan kasih karunia itu bicara mengenai bukan lagi perbuatan kita, tapi perbuatan Tuhan. Amin saudara. Jadi kalau kalian memberitakan Injil, kita memberitakan Injil, jangan lagi bicara perbuatanmu, apa yang sudah engkau perbuat buat Tuhan, tapi beritakan apa perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Itulah Injil kasih karunia. Amin saudara. Beritakan bahwa aku dulunya begini, aku dulunya jahat, tak layak, berdosa, tapi Tuhan angkat hidupku, Tuhan selamatkan. Pokoknya perbuatan Tuhan. Jangan sebut banggakan perbuatanmu, karena semua itu adalah kasih karunia, semua pemberian dari Tuhan. Nah, kenapa kita harus melayani Tuhan? Kenapa kita harus mengasihi Tuhan? Karena kita sudah dikasihi, saudara. Karena kita sudah diampuni, karena kita sudah diterima, diangkat, diselamatkan. Makanya kita harus berbuat baik, berbuat benar, melayani Tuhan, bukan supaya diselamatkan. Saya mau menggarisbawahi, bukan supaya selamat, bukan supaya dikasihi, tapi karena sudah selamat, sudah dikasihi. Amin saudara. Ini penting, ini mendasari pelayanan kita, ini mendasari kehidupan kita. Karena kalau engkau mengharapkan Tuhan lebih mengasihi, memberkati melalui perbuatanmu, itu bukan kasih karunia saudara. Itu hukum Taurat saudara. Kita hari ini harus hidup memberitakan juga tentang kasih karunia. Next, Paulus saudara, di 1 Korintus 15 ayat 10, ini yang saya bagikan tadi pagi saudara, mengatakan begini kepada jemaat di Korintus, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kalau saudara baca ayat sebelumnya, dia bilang begini, saya ini orang paling jahat, saya menganiaya jemaat Tuhan, aku tidak layak sebenarnya, tetapi karena kasih karunia Allah, perbuatan Allah dalam hidupku, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Itu kata Paulus, dia sadar betul, hanya karena kasih karunia, dia diterima, dia diselamatkan, dia diampuni. Dan ada lanjutannya, tidak berhenti sampai di situ. Paulus bilang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Ternyata ada banyak orang hari ini, orang Kristen itu membuat kasih karunia menjadi sia-sia saudara. Apa artinya? Kita hanya sekedar berhenti di titik di mana kasih karunia itu hanya kita terima, kita simpan untuk diri kita, dan kita tidak berbuat apa-apa. Itu bukan Injil kasih karunia. Saudara, Paulus mengatakan kasih karunia yang diberikan padaku itu tidak sia-sia, tidak percuma. Ya, kasih karunianya itu berdampak, berbuah, ngefek dalam hidupku. Dia bilang begini, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua rasul yang lain. Tapi perhatikan yang saya cetak kuning saudara. Tetapi bukannya aku, kata Paulus, dia tidak banggakan dirinya saudara. Dia bilang melainkan kasih karunia Allah itu yang membuat aku bisa bekerja lebih keras. Itu yang menyertai aku. Sekali lagi dia bilang kasih karunia itu menerima aku sebagaimana aku ada. Dan tapi dia bilang itu tidak sia-sia karena aku bekerja lebih keras. Dan itu karena berkat bantuan penyertaan kasih karunia yang bekerja melalui aku saudara. Ini yang mau saya bagikan pada sore ini seperti juga tadi pagi. Next. Karena kasih karunia itu bukan sekedar pengampunan dosa saudara. Titik. Bukan saudara. Masih ada koma lanjutannya. Kasih karunia itu dikatakan di 2 Petrus 3:18. Mari kita bertumbuh di dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus saudara. Kita tidak boleh orang Kristen berhenti di titik di mana oke, aku diterima, aku selamat. Yes, ayem, tentrem, masuk surga. Tidak boleh saudara. Kasih karunia bukan hanya sekedar bicara pengampunan dosa. Saya berdoa hari ini kita semua mengalami keajaiban kasih karunia. Di mana kita hidup di dalam kasih karunia demi kasih karunia. Karena kasih karunia ini sesuatu yang bertumbuh saudara. Kita bisa terima kasih karunia demi kasih karunia. Ini sesuatu yang sangat indah saudara. Sangat banyak variasi dalam hidup kita. Bukan hanya sekedar pasif kita terima, tapi ini sesuatu yang aktif saudara. Next. Ya, kalau kasih karunia hanya sekedar pengampunan dosa, buat apa Tuhan Yesus dikatakan di ayat 2 ayat ini saudara. Lukas 2 ayat 40 mengatakan dan Yohanes 1 ayat 14 mengatakan Tuhan Yesus yaitu anak itu waktu masih muda Tuhan Yesus saudara ya. Besar jadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Tuhan Yesus tidak berdosa saudara. Tapi kenapa dia ada kasih karunia?
Dia penuh dengan kasih karunia. Yohanes 1:14 mengatakan firman telah jadi manusia, diam di antara kita. Kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu Tuhan Yesus. Dia tidak butuh pengampunan dosa. Tapi kenapa banyak melimpah dengan kasih karunia Tuhan Yesus, saudara? Karena sekali lagi, kasih karunia itu bukan hanya pengampunan dosa. Next, ya. Ayat ini menjelaskan kepada kita, Paulus bilang di 2 Korintus 12 ayat 9, saudara, bahwa waktu itu Paulus dalam kelemahan tubuh, kelemahan fisik, dia ada disebutkan duri dalam daging, tidak tahu penyakit atau kelemahan. Dan dia berdoa sama Tuhan supaya mengangkat kelemahan itu, tapi Tuhan bilang begini, tetapi jawab Tuhan kepadaku, kata Paulus, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Perhatikan kata-kata kuasa, saudara. Sebab itu terlebih suka, kata Paulus, aku berpegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Saudara, ternyata kasih karunia itu bicara mengenai kuasa, saudara. Kuasa Kristus, daya, dorongan, power, saudara. Sesuatu yang aktif, yang membuat kita bisa untuk bergerak, saudara. Next, kasih karunia itu adalah kuasa, bukan hanya pengampunan, saudara. Ya, seorang hamba Tuhan John Piper mengatakan grace is power, not just pardon atau pengampunan dosa. Keliru kalau kita menganggap kita selesai berhenti di titik pengampunan, kita diterima. Tapi kita harus terus bertumbuh. Kasih karunia adalah kuasa yang membuat kita mampu, membuat kita bertahan dalam segala keadaan. Next, ada satu buku extraordinary ditulis oleh hamba Tuhan yang luar biasa namanya John Bevere, saudara ya. Saya pernah dengar khotbahnya di Petaninden pada saya hadir ibadah pada hari Minggu, saudara. Dan dia mengatakan kasih karunia itu seperti punya dua sisi, saudara ya. Seperti satu koin mata uang yang punya dua sisi depan dan belakang. Kalau kita lihat kasih karunia itu satu sisi adalah pengampunan, penerimaan tanpa syarat. Itu artinya kita hanya menerima, kita pasif, saudara. Tuhan yang berbuat, kita yang menerima. Itu kasih karunia secara pasif, tapi di sisi yang lain kita perlu belajar bahwa kasih karunia itu adalah kuasa atau kekuatan yang memampukan kita. Ia adalah suatu daya, dorongan, ya, satu kedahsyatan yang luar biasa yang membuat kita ini kuat, bertahan, aktif dan bisa bergerak terus, saudara. Sesuatu yang aktif bukan hanya pasif. Nah, hari ini, sore ini saya mau bagikan 3 hal, ya. Kuasa apa di balik kasih karunia? Membuat kita bisa apa? Yang pertama, saudara, kasih karunia membuat kita, next, membuat kita bisa menang atas dosa. Ya, next. Ayatnya ada di Roma 6 ayat 14 dan 15. Paulus bilang kepada jemaat di Roma, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apa kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Main-main, saudara, dengan dosa? Sekali-kali tidak. Maksudnya apa kasih karunia kita dikuasai lagi, tidak dikuasai oleh dosa, tapi di bawah kasih karunia, dan kita dikatakan tidak boleh main-main dengan dosa walaupun kita sudah menerima kasih karunia. Next, saudara, mungkin gambar ini bisa menjelaskan kepada kita semua bahwa saya menggambarkan kasih karunia itu seperti jaring pengaman, saudara ya. Seperti jaring pengaman, kalau saudara lihat ada satu pemain sirkus ya. Kalau zaman dulu, zaman saya kecil ada pemain sirkus berjalan di tali yang di atas, saudara, seperti gedung ini ada tali yang membentang dari ujung sini ke ujung sana, dan pemain sirkus berjalan di tali itu, saudara, mungkin dia bergelantungan, dan selalu dipertunjukkan yang semacam itu ada namanya jaring pengaman, saudara. Nah, kasih karunia bisa kita umpamakan seperti jaring pengaman ini, saudara. Saudara dan saya, kita lagi meniti tali kehidupan kita, saudara. Dan saudara, kalau kita tahu bahwa di bawah kita ada jaring pengaman, yaitu kasih karunia, yang sewaktu-waktu kalau kita jatuh, itu mampu untuk menahan kita, menerima kita, menyelamatkan kita, saudara. Walaupun kita jatuh dalam dosa, 7 kali kita jatuh, 8 kali saudara diampuni. Amin, saudara. Kasih karunia kan gitu, saudara. Saudara berdosa 1000 kali, saudara diampuni 1001 kali, saudara. Itu kasih karunia. Loh, kok enak sekali orang Kristen? Memang enak, saudara. Orang Kristen tuh udah paling enak, saudara. Makanya jangan ikut yang lain. Ikutlah Tuhan Yesus, saudara. Karena di agama lain tidak ada yang seperti ini. Kasih karunia masih tersedia bagi saudara dan saya sampai hari ini. Akan tiba saatnya kasih karunia
ya jaring pengaman itu akan diambil dari kita harus berhati-hati saudara. Dan walaupun kita tahu bahwa kita akan selalu diampuni, saudara, apakah kita akan bermain-main dengan jaring pengaman itu saudara? Apakah pemain sirkus yang benar di atas sana dia akan bermain-main karena dia tahu ada jaring yang mengamankan dan dia berjalan dan dia dengan sengaja akan menjatuhkan diri. Dia waktu berjalan baru 2 langkah 3 langkah, wah ada jaring enak aku tak lompat jatuh. Apakah dia kemudian berjalan lagi ada jaring enak aku tak jatuh aja sambil tiduran. Saudara, kalau pemain sirkus seperti itu bisa dipastikan dia akan dihina dicaci maki oleh penontonnya saudara. Dia tidak niat, dia main-main dengan jaring pengaman saudara. Begitu juga dengan kita orang Kristen. Kita tahu kita pasti diampuni saudara. Tapi kita tidak boleh bermain-main dengan kasih karunia saudara. Amin saudara, amin. Menjadi pertanyaan kalau sampai hari ini kita masih jatuh bangun di dosa yang sama dan kita berkata Tuhan selalu mengasihi saya kok. Pertanyaannya bukan lagi apakah Tuhan mengasihi engkau atau tidak. Saya percaya Tuhan tetap mengasihi kamu. Tapi pertanyaannya adalah apakah kamu mengasihi Tuhan? Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, kita mau membalas cintanya Tuhan, masakan kita dengan sengaja hidup dalam dosa saudara? Tidak saudara, sekali-kali tidak. Next. Ya kasih karunia membuat kita mampu untuk menang atas dosa. Kita mungkin masih bisa jatuh dalam dosa. Mungkin saudara, saya tidak katakan seorang hamba Tuhan tidak bisa jatuh dalam dosa. Banyak hamba Tuhan, pendeta senior berpuluh-puluh tahun melayani, jatuh juga dalam hal harta, wanita dan sebagainya saudara. Tidak ada yang kebal akan dosa. Kita mungkin masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi perhatikan ini, kita tidak bisa atau tidak boleh dikuasai atau tinggal dalam dosa. Bedanya apa jatuh dan tinggal? Jatuh dan dikuasai, itu bedanya apa saudara? Kalau orang Kristen jatuh, dia harus segera bangun. Amin saudara? Kalau kita jatuh dalam dosa, kita harus segera bangkit, bangun, bertobat, kembali kepada Tuhan. Saudara, tapi kita tidak boleh kemudian kita jatuh dan kita enak-enakan menikmati dosa, kita tinggal dalam dosa. Itu namanya kita lagi menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan. Kita main-main saudara. Tapi orang Kristen sangat mungkin masih bisa jatuh. Tapi dia tidak boleh tinggal, tidak boleh dikuasai oleh dosa. Karena apa? Karena dia hidup di bawah kasih karunia. Selalu ada pengampunan, tapi tidak boleh main-main dengan pengampunan. Kasih karunia bukanlah kesempatan untuk berbuat dosa, tapi kuasa untuk mengalahkan dosa. Yang mengerti katakan amin. Amin saudara. Jangan lagi main-main dengan hidupmu saudara. Kalau engkau bilang mengasihi Tuhan, jangan main-main dengan kasih karunia. Kita harus bangkit jadi pemenang, kuasa. Kita minta sama Tuhan, Tuhan aku tidak mampu Tuhan. Aku sering kali kalah dalam dosa ini. Tuhan aku butuh kasih karuniamu, perbuatanku, kekuatanku tidak sanggup Tuhan. Aku butuh kasih karuniamu, aku butuh kekudusmu, bimbing aku supaya aku lagi tidak lagi hidup dalam kedagingan. Aku sungguh-sungguh hidup dalam roh, aku butuh kasih karuniamu. Dan saya percaya kuasa kasih karunia akan memampukan engkau untuk bertahan, bahkan menang atas dosa. Sekali lagi, kita berbuat benar bukan supaya diselamatkan. Kita berbuat benar karena sudah diselamatkan. Saudara, jangan berpikir kalau saudara sudah minta ampun sama Tuhan, saudara bertobat, jangan mau dituduh sama iblis. Iblis bilang kamu tidak layak, kamu sudah berbuat dosa, kamu tidak layak ke gereja, kamu tidak layak jadi anak Tuhan. Itu bohong saudara, itu tipuan iblis. Karena Tuhan akan selalu terima engkau. Anak yang hilang diterima, dikasih yang terbaik. Apalagi kamu saudara, apalagi kita semua. Amin saudara, amin. Kita harus bangkit jadi pemenang. Ya, berbuat benar karena kita sudah dikasih, sudah diselamatkan. Bukan lagi supaya diselamatkan, karena kita sudah selamat. Next. Satu ayat lagi sebelum saya masuk poin berikutnya. Kasih karunia membuat kita mampu menang atas dosa. Dan dikatakan di Titus 2, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia itu sudah nyata. Perhatikan ini saudara, Ia, yaitu kasih karunia itu, mendidik kita supaya kita tinggalkan kefasikan, keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan-penggenapan kita. Yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk apa saudara?
membebaskan kita dari segala kejahatan, dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat, kepunyaan sendiri yang rajin berbuat baik. Sekali lagi saya mau katakan, kita bisa bebas dari dosa hanya oleh kasih karunia. Kita bisa merdeka, kita bisa menang hanya karena kuasa kasih karunia. Sebab itu mari kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, mampukan aku dengan kasih karunia-Mu supaya aku bisa menang dalam setiap pergumulan atas dosa. Next, yang kedua ya saudara, 3 hal kuasa kasih karunia, kuasa untuk menanggung penderitaan saudara. Yang next saudara, ayat berikutnya, kasih karunia mampukan kita untuk menanggung penderitaan. 1 Petrus 2 mengatakan ayat 19-20, sebab adalah kasih karunia. Jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Yang saya maksudkan menang atas penderitaan itu adalah penderitaan yang kita karena sudah berbuat baik, sudah berbuat benar, sudah lakukan perintah Tuhan, sudah jadi pelaku firman tapi masih menderita, masih dianiaya, masih disalahkan, masih disalah mengerti saudara. Itu yang saya sebutkan penderitaan karena kita sudah berbuat baik. Bukan penderitaan karena ulah kita sendiri saudara ya, bukan karena kita sengaja nakal, kita melanggar perintah Tuhan, kemudian kita menderita dan kita bilang ini kasih karunia. Bukan saudara, penderitaan yang dimaksud adalah kita sudah berjuang ya, mati-matian. Dan saudara kita sudah berbuat baik, berbuat benar, harusnya kita tidak menderita, harusnya kita tidak disalahkan, harusnya kita tidak menerima sesuatu yang tidak layak kita terima, tapi kita masih menerima. Firman Tuhan mengatakan itu adalah kasih karunia. Kasih karunia memampukan kita untuk kita bisa bertahan dalam penderitaan. Next saudara, kasih karunia-Nya itu bukan meniadakan masalah, jangan salah mengerti saudara. Saudara hidup dalam kasih karunia bukan berarti masalahmu hilang. Masalahmu tidak ada. Anak Tuhan tidak pernah janji saudara, hidupnya pasti baik-baik aja, pasti tidak ada masalah. Tidak saudara. Tapi kasih karunia bukan untuk meniadakan masalah, tetapi memampukan kita untuk menang atas masalah dan penderitaan yang kita alami. Amin saudara. Hanya dengan kasih karunia engkau dan saya bisa bertahan dalam setiap pergumulan permasalahan hari-hari ini. Tuhan, aku mau nyicil rumah, aku mau membayar hutang, tapi kok aku udah berjuang, udah berusaha, kok aku masih belum bisa Tuhan sampai hari ini. Saya mau katakan berdoa, minta kasih karunia Tuhan memampukan engkau untuk menang atas setiap penderitaan, masalah dan pergumulanmu. Karena seringkali ada banyak masalah yang di luar kendali kita saudara. Amin saudara. Ada banyak masalah yang kita tidak bisa selesaikan kecuali dengan kasih karunia Tuhan. Kita butuh pertolongan Tuhan dari hari ini. Dunia tidak semakin ringan atau enak saudara. Dunia kerja juga hari-hari ini sebanyak yang sambat sepi saudara ya. Tapi saya percaya bahwa anak Tuhan pasti akan dibedakan. Anak Tuhan yang hidup dalam kasih karunia itu akan dimampukan untuk menang dalam setiap pergumulan, dalam setiap permasalahan yang dihadapi. Next. 2 Korintus 8, Paulus menceritakan mengenai jemaat di Makedonia. Paulus bilang begini, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Apa itu jemaat Makedonia saudara? Ceritanya adalah selagi dicobai dengan berat, dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin. Perhatikan ini masalah saudara ya. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Luar biasa saudara, kasih karunia membuat kita yang sebenarnya tidak mampu, tapi bisa melakukan sesuatu yang melampaui kemampuan kita. Amin saudara. Saudara mungkin masih banyak masalah hari ini, tapi kalau saudara percaya, Tuhan akan mampukan saudara melalui semua, bahkan melampaui kekuatanmu saudara. Hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan akan kau alami. Karena kasih karunia-Nya itu bicara mengenai penyertaan Tuhan, perlindungannya yang membuat kita sebenarnya kita tidak mampu, kita tidak layak. Tapi seperti jemaat di Makedonia, walaupun sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Mereka bisa memberi, bahkan melampaui kemampuan mereka.
Amin saudara. Kasih karunia yang pertama memampukan kita menang atas dosa. Yang kedua, kuasa untuk kita menanggung penderitaan setiap masalah. Yang ketiga, kasih karunia itu juga memampukan kita untuk kita ini melayani Tuhan. Nah, melayani itu ternyata juga butuh kasih karunia saudara. Amin saudara. Kita tidak boleh melayani hari ini dengan kekuatan kita sendiri. Tidak boleh saudara. Karena kalau kita melayani dengan kekuatan sendiri, saya pastikan saudara akan lemah, saudara akan putus asa, pada satu titik saudara akan bosan, saudara akan menyerah. Karena ada banyak persoalan di dunia pelayanan yang seringkali kita tidak kuat, tidak mampu saudara. Dan kita butuh kuasa kasih karunia Tuhan. Kita butuh mujizat Tuhan melalui kasih karunia-Nya. Next, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa rasul-rasul di zaman gereja mula-mula saudara dikatakan dengan kuasa yang besar. Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Luar biasa, mereka jadi saksi Yesus di mana-mana. Mereka berani, mereka tidak takut dengan kuasa yang besar. Tetapi apa rahasia di balik semua itu saudara? Ternyata ayat 33 dari Kisah Rasul 4 mengatakan kepada kita, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ternyata kalau orang hidup dalam kasih karunia, demi kasih karunia sampai melimpah-limpah, itu dia akan dimampukan dengan kuasa yang besar untuk jadi saksinya Tuhan. Amin saudara. Amin. Jangan kau bersaksi dengan kekuatanmu saudara. Ada banyak di luar sana yang membuat kita ini akan tidak bisa untuk melawan saudara. Ada kuasa-kuasa dunia yang menghambat pemberitaan Injil. Tapi saya percaya seperti kata nama yayasan di tempat ini, Yayasan Api Kasih Karunia. Saya percaya kita akan dimampukan untuk melayani Tuhan. Karena kita punya kuasa kasih karunia yang memampukan kita saudara. Selalu tersedia buat kita. Lanjut, next. Di Kisah Rasul 18 ayat 27 saudara, sekali lagi. Ada satu cerita, temannya Paulus namanya Apolos. Ini orang yang sangat fasih bicara dan mahir dalam soal kitab suci. Tapi perhatikan saudara, karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, saudara, maka ia, Apolos itu, oleh kasih karunia Allah, menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Saudara, saya percaya dan saudara juga harus tahu bahwa kasih karunia, kuasanya membuat kita, saudara dan saya yang dulunya tidak berguna, dulunya tidak bisa apa-apa, bisa jadi orang yang sangat berguna bagi pelayanan. Amin saudara? Amin saudara? Saya dulunya adalah orang yang tidak berani bicara. Sampai hari ini pun saya kalau boleh milih, kehendak saya saudara ya, saya tidak mau pelayanan di mimbar saudara. Saya pengennya di belakang layar saudara. Tapi hari ini Tuhan berikan kesempatan dan kepercayaan yang ya saya seringkali tidak bisa memilih pelayanan saudara. Dan saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan kalau engkau yang kasih kepercayaan, ya aku butuh kasih karuniamu Tuhan. Supaya aku jadi orang yang berguna di pelayanan. Walaupun di mimbar, di belakang mimbar, dimanapun. Saudara, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih karuniamu yang membuat aku mampu, bukan aku. Saya tidak mampu saudara, jujur. Saya ini orang yang tidak fasih bicara. Kalau tidak percaya boleh tanya istri saya, ada di sini saudara ya. Saya bukan orang yang pandai berkata-kata, saya bukan orang yang suka ngomong saudara. Bahkan saya ini sebenarnya lidah saya tuh pelo saudara ya. Saya tidak bisa bilang saya saudara. Tapi Tuhan bisa pakai saya. Dan saya percaya Tuhan juga bisa pakai saudara. Amin saudara. Amin. Amin. Bukan saya sekali lagi seperti kata Paulus, tapi kasih karunia Tuhan yang menyertai saya. Kalau saudara mau, saudara akan dimampukan. Next. Ya. Kasih karunia membuat kita punya kuasa untuk melayani Tuhan. Dan sebelum saya selesai dengan beberapa 2-3 ayat saudara, saya mau bagikan ini saudara ya. Hiduplah di dalam kasih karunia. Jangan lagi di bawah hukum Taurat atau perbuatanmu, perbuatanku, perbuatanmu. Tapi perbuatan Tuhan kepada kita. Kita andalkan kuasa kasih karunia saudara. Kuasa kasih karunia hanya itu yang sanggup mengubah, memberdayakan hidup kita. Nah saudara, hukum Taurat itu hanya sebatas memberitahu kita harus begini, harus begitu. Dan seringkali kita lakukan itu dengan terpaksa supaya kita berkenan. Tapi kasih karunia itu jauh melebihi hukum Taurat. Next, ada satu kisah, 2 kisah saudara ya. Di Lukas 18-19,
tentang orang muda yang kaya dan Sakeus. Saya percaya Lukas menulis kisah ini berurutan di pasal 18 dan 19, nanti saudara baca di rumah ya. Orang muda yang kaya dan memungut cukai yang jahat yang memeras orang. Orang muda yang kaya siapa itu? Suatu kali ada orang muda ini datang kepada Yesus, seorang pemimpin. Pemimpin muda, duitnya banyak, saudara, melakukan hukum Taurat, menantu idaman, saudara ya. Datang kepada Tuhan Yesus dan bilang, "Guru, apa yang harus aku perbuat untuk aku boleh dapat hidup yang kekal?" Tuhan bilang apa? "Kamu tahu hukum Taurat?" Karena orang ini tanya perbuatan, saudara. Tuhan juga jawab, hukum Taurat, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik orang lain. Saudara, apa jawab orang itu? Semuanya itu sudah aku lakukan sejak masa mudaku. Apalagi yang kurang? Wah, dengan bangga dia menceritakan perbuatannya, saudara. Dan Tuhan bilang apa? Satu lagi yang kurang. Pulang ke rumah, jual segala hartamu, berikan kepada orang miskin dan engkau kembali ke sini, ikutlah aku. Saudara, endingnya adalah orang itu pergi dengan sedih, saudara. Kenapa? Karena hartanya banyak, saudara. Duitnya banyak, saudara. Dan dia tidak lagi mau ikut Tuhan. Dia hanya andalkan perbuatan-perbuatan supaya dia berkenan. Ini bukan yang Tuhan mau. Orang Kristen yang dewasa semakin bertumbuh, itu harusnya semakin mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan perbuatannya. Amin, saudara. Beda dengan Sakeus. Sakeus di sisi yang lain didatangi oleh Tuhan. Didatangi oleh Tuhan. Orang muda itu datang kepada Tuhan. Tapi Sakeus, orang berdosa, didatangi secara khusus oleh Tuhan Yesus. Tuhan kita ini luar biasa, saudara. Justru yang seperti ini, seperti Sakeus yang sampah masyarakat, dihindari orang. Saudara, dia orang yang jahat, tapi kaya juga, saudara, didatangi oleh Tuhan Yesus. Waktu Yesus lihat Sakeus di atas pohon, Tuhan tidak menghakimi dan bilang, "Sakeus, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan saksi dusta." Tapi Tuhan bilang apa? "Sakeus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu." Tuhan datang hanya makan-makan, menjalin hubungan dengan Sakeus. Dan tahukah saudara, Sakeus tanpa disuruh, tanpa dihakimi, tanpa disuruh bertobat. Sakeus ngapain, saudara? Berdiri dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, separuh dari milikku akan aku berikan kepada orang miskin. Dan seandainya ada yang kuperas dari orang lain, kukembalikan 4 kali lipat." Karena itulah hukum pada waktu itu, saudara. Kalau ada orang yang mencuri atau memeras, harus mengembalikan 4 kali lipat. Saudara, Sakeus tanpa diminta, hanya menerima apa, saudara? Kasih karunia. Hanya menerima kasih karunia, dia ini tiba-tiba bisa melakukan hal-hal yang di luar kemampuannya. Hukum Taurat hanya membuat orang tidak mencuri. Tapi kasih karunia membuat orang jauh lebih baik daripada tidak mencuri. Bahkan memberikan yang dia punya tanpa diminta. Saudara, hukum Taurat hanya sebatas jangan begini, jangan begitu, aturan manusia. Tapi saudara, kasih karunia berbicara jauh lebih daripada itu. Saudara akan dibawa melakukan hal-hal yang saudara sendiri tidak pernah pikirkan. Saudara, sesuatu yang jauh di pemandangan kita, Tuhan sudah sediakan, siapkan kita untuk mengalaminya di depan sana. Amin, saudara? Amin. Next, saya hampir selesai, saudara. 2-3 ayat lagi, Yohanes 1, 16-17, apa kuncinya kita terima kasih karunia demi kasih karunia? Ini kuncinya, dari kepenuhannya yaitu kepenuhan Tuhan Yesus. Kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia, kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Saudara, saudara kalau mau mengalami kuasa kasih karunia, demi kasih karunia, saudara harus mengalami kepenuhan Kristus. Apa artinya kepenuhan Kristus? Kepenuhan Kristus itu berarti kita mengalami Tuhan. Kita mengalami semua keberadaan Tuhan. Artinya apa? Saudara harus belajar hari demi hari, setiap saat, setiap waktu untuk mengenal Tuhan, Sang Sumber kasih karunia. Amin, saudara? Begitu saudara mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan, semakin saudara akan bertumbuh di dalam kasih karunia. Amin, saudara? Jangan lagi beritakan perbuatanmu. Begini begitu, aku tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Tapi saudara belajar mengenal Tuhan, beritakan perbuatan Tuhan. Dan saudara akan mengalami kepenuhan Tuhan. Saudara akan mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Next. Ayat yang terakhir, saudara.
Roma 5:21 mengatakan supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Firman ini mengatakan kasih karunia itu akan berkuasa oleh kebenaran, yaitu firman Tuhan, untuk hidup yang kekal oleh Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Hidup seperti Yesus, kita mengenal Tuhan, semakin seperti Tuhan adalah hidup di dalam kasih karunia. Next, ayat yang paling akhir, tadi terakhir ini yang paling akhir. Karena ini benar-benar ayat yang paling akhir di Alkitab saudara. Kalau ada ayat yang ditulis di Alkitab di halaman paling akhir di bagian lembar terakhir dan benar-benar paling akhir, ini ayatnya saudara. Kenapa ayat ini penting? Saya percaya ditulis oleh Rasul Yohanes ya di Pulau Patmos. Karena dia rindu supaya saudara dan saya sampai akhir zaman nanti, sampai Tuhan datang, tetap mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin saudara. Saya menulis only by grace, itu adalah status saya di setiap media sosial, di WA, Facebook, Instagram. Saya tulis hanya karena kasih karunia. Kenapa? Supaya mengingatkan saya bahwa hidup ini hanya karena kemurahan Tuhan. Hanya karena kasih karunia-Nya, bukan karena perbuatan saya, bukan karena apa yang saya perbuat, tapi karena Tuhan sudah lakukan semuanya di dalam hidup saya. Saya panggil pemain musik dan pemain pujian, saudara. Mari kita nyanyikan satu pujian, ya. Untuk menutup firman Tuhan. Ya, sambil menunggu pemain musik, pemain pujian, saudara, saya teringat, ya, pertobatan saya pertama kali saya terima kasih Tuhan, saudara, di gereja ini, ya, sekitar 28 tahun yang lalu saya ingat-ingat lagi, saudara. Saya masih muda dan saya menerima Tuhan Yesus pertama kali di gereja ini. Itu yang saya sebut titik balik pertobatan, kasih karunia di dalam hidup saya. Apa yang terjadi? Saya didoakan oleh satu hamba Tuhan, sudah meninggal sekarang orangnya, saudara. Saya masih ingat hari itu, di mana saya didoakan, saya terima pengurapan, saya terima bahasa roh. Saya tidak bisa berhenti menangis, tidak bisa berhenti berbahasa lidah, sampai saya pulang di rumah. Dan saudara, yang mau saya tekankan adalah, bukan bahasa rohnya, bukan nangisnya, saudara, bukan geblaknya, tapi saudara, yang saya terngiang-ngiang dalam hati dan pikiran saya sampai hari ini adalah, saya dapat suara dari Tuhan. Suara itu mengingatkan saya sampai hari ini, di saat saya lemah, di saat saya mulai malas, mulai bosan, saudara, ikut Tuhan Yesus, melayani Tuhan. Suara itu ingatkan saya begini, saudara, kamu harus lakukan sesuatu. Must do something. Lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Kamu sudah dikasih, sudah diampuni, sudah ditebus, sudah dilayakkan, sudah diangkat. Harus lakukan sesuatu. Ini yang Paulus bilang. Sebaliknya, aku bekerja lebih daripada mereka semua. Aku tidak mau membuat sia-sia kasih karunia Tuhan dalam hidupku. Saudara, firman Tuhan saya sudahi, tapi saya berdoa supaya kita, saudara dan saya mengalami kuasa kasih karunia-Nya dalam hidup kita semua. Mari kita nyanyikan pujian ini. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih-Mu. Sekali lagi kita akan, aku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Aku ada. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dari dasar hatimu katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih.
mengucap syukur Tuhan. Kami hanya bisa berterima kasih Tuhan. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu, anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Mari kita nyanyikan lagu ini dalam bahasa Inggris, saudara. Dan mari kita berdiri bersama-sama sebagai tanda kita ambil komitmen di depan Tuhan bahwa kita mau hidup di dalam kasih karunia-Nya. Because of your love, amen. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your grace. Amin Tuhan. I am here because of your love. Engkau yang lebih dulu mengasihi kami. Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. Katakan, thank you Jesus. Thank you Jesus. 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 Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Katakan sekali lagi, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jesus, Jesus. Oh, thank you Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Bila musik menyanyikan pujian ini dengan lembut, kita datang kepada Tuhan, saudara. Kita datang kepada Tuhan pada sore ini. Bahwa keberadaanmu di depan Tuhan, keberadaanmu yang engkau boleh ada sampai hari ini, itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Sadari saudara, engkau boleh hidup, engkau boleh bernafas, engkau boleh diselamatkan, dikasih, diangkat, dilindungi, diberkati. Itu semua karena Dia yang lebih dulu mengasihi kita. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena perbuatanmu, bukan karena perbuatan kita, tapi karena perbuatannya. Kasih karunia-Nya, rahmat-Nya melimpah dalam hidupmu. Hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita untuk kita ambil komitmen yang baru, bahwa kita mau hidup di dalam kasih karunia-Nya. Bukan hanya sekedar kita sudah diselamatkan, sesuatu yang pasif dan kita diam saja dan berbuat apa-apa. Tapi mari kita bergerak, kita aktifkan kuasa kasih karunia dalam hidup kita. Kita mau menang atas dosa, kita mau punya kuasa yang dahsyat, kita mau berlimpah dengan kasih karunia, kita mau menang atas penderitaan, masalah yang ada di depan kita. Kita mau untuk lebih lagi punya kuasa dalam melayani Tuhan. Bagi engkau saudara yang rindu untuk punya kuasa kasih karunia, hidup di dalam kasih karunia, mari kita angkat tangan dan saya akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Mereka mengangkat tangan tanda menyerah kepada kasih karunia-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Kami terbatas, kami tidak bisa apa-apa, kami tidak berdaya tanpa Engkau, kami tidak mampu Tuhan. Tapi kami tahu kami punya Tuhan yang dahsyat, yang besar, yang mampu mengatasi semua. Melalui Roh Kudus-Mu, melalui kasih karunia-Mu yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Mampukan anak-anak-Mu, mampukan jemaat-Mu di tempat ini siapapun. Kami sudah melayani, kami masih jemaat baru. Kami percaya kami semua mengalami kasih karunia, demi kasih karunia melimpah atas hidup kami. Kami mau mengalami kepenuhan-Mu Tuhan. Kami mau belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami mau belajar menjalin hubungan. Bukan karena kami lakukan hukum Taurat, tapi karena kami sadar kami tidak mampu, kami butuh Engkau Tuhan. Kami mau belajar memberitakan perbuatan-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya kasih karunia memampukan kami, setiap kami, untuk
mengalahkan, untuk menang atas semua yang ada di depan kami. Terima kasih, kami percaya kuasa itu sudah kami terima. Kuasa itu sudah Engkau berikan melalui dirimu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu. Amin. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya serahkan kepada Ibu Gembala. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sungguh kami bersyukur, kami bersuka cita buat anugerah kasih karunia Tuhan sudah berikan buat setiap kami. Terima kasih kami dikuatkan pada malam hari ini. Kami boleh berbahagia, kami bersuka cita karena kami punya jaminan kami boleh masuk dalam kerajaan surga. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang terus bekerja di dalam kehidupan kami, mendidik, mengajar kami agar kami bertumbuh menjadi kuat bahkan berbuah lebat. Hidup kami diubahkan dari hari ke hari sampai kami mengalami keserupaan dengan Kristus. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang memberdayakan hidup kami Tuhan. Kami dipakai, kami melayani, memberitakan Injil kasih karunia, bahkan penyertaan-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai kesudahan zaman. Kasih karunia-Mu melimpah atas kami. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menjadi berkat buat kami. Bapak Robert, Tuhan kurniawan dan Kau memberkati. Tuhan pakai hamba-Mu ini lebih dahsyat, lebih heran. Tambahkan pengurapan hikmat Tuhan. Biar pewahyuan selalu baru Tuhan berikan. Berkati rumah tangga, berkati istri, anak-anaknya, berkati usaha pekerjaannya. Dan biar Tuhan Engkau sendiri yang menyatakan kemurahan-Mu dalam kehidupannya. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Kami semua sudah diberkati Tuhan. Semua berkata amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Siapa yang diberkati? Haleluya ya. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan. Ingat ya, kasih karunia kita punya poin 100 untuk apa? Apa Bapak Ibu Saudara? Jaminan masuk surga. Ya. Kemarin kita juga belajar kasih karunia mendidik kita berjalan 2 mil. Ya, melebihi dari kapasitas kekuatan kita. Karena kasih karunia Tuhan kerja, mendidik, mengajar, mengubah. Dan kasih karunia dikatakan tadi memberdayakan kita. Semua kita terima kasih karunia. Tuhan ingin pakai kita menjadi saksinya. Melayani Tuhan, memberitakan Injil. Amin. Haleluya, Tuhan menyertai kita. Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama dengarkan pengumuman sebentar. Shalom Jemaat Tuhan, inilah beberapa informasi warta gereja untuk minggu ini. Selamat bagi jemaat yang sudah menyerahkan anaknya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kesehatan, studi, dan menjadi anak yang selalu mengasihi Tuhan. Bagi jemaat yang ingin menyerahkan anaknya, bisa menghubungi admin gereja. Ibadah FOG dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore.
Ibadah sekolah minggu pahlawan kuat dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 17:15 sore. Basar sekolah minggu pahlawan kuat akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Oktober 2023 dengan acara games, kuis, dan banyak stand makanan di acara basar ini. Mari para pria, hadirilah ibadah kopi yang akan dilaksanakan pada hari Selasa 17 Oktober 2023 pukul 6 sore. Dukung dan doakan perayaan Hari Ulang Tahun Gereja Betani Blora ke-33 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 8 November 2023 pada pukul 5 sore dengan tema komitmen dengan pembicara evangelis Mongol dari Jakarta. Mari rasakan lawatan Allah yang luar biasa dalam Praise and Worship Night setiap hari Jumat pukul 6 sore. Jadwal doa dalam sepekan Gereja Betani Blora. Doa pagi setiap hari Selasa pukul 5 pagi via Zoom meeting. Doa pelayan sekolah minggu setiap hari Kamis pukul 6 sore. Doa remaja setiap hari Jumat pukul 5 sore di lantai 6. Dan doa misi setiap hari Sabtu pukul 8 pagi via Zoom meeting. Persembahan dan perpuluhan dapat dikirim ke rekening kas gereja di BCA nomor 196 977 7779 atas nama GBI Betani Blora. Bagi jemaat yang diberkati dengan program yang ada di channel YouTube Gereja Betani Blora, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Demikian warta Gereja Betani dalam sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, jangan lupa para pria ditunggu kopi tanggal 17 di lantai bawah. Dan Bapak Ibu Saudara, ulang tahun gereja kita sudah sangat dekat. Ayo kita semua dukung di dalam doa. Kita rindukan ada jiwa-jiwa yang baru ya kita bawa kepada Tuhan. Ya, mulai Bapak Ibu Saudara mulai berdoa. Ya Tuhan, apa yang Tuhan taruh di hati saudara, jiwa-jiwa. Dan saudara boleh bawa hadir di acara ulang tahun. Kita doakan ya acara ini semua boleh berjalan dalam anugerah Tuhan dan banyak jiwa boleh diselamatkan oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan, saya ingin menyambut hari ini bersama dengan kita Ibu Ayu dari Sidoarjo dan Ibu Veronica dari Meran. Iya, bisa bangkit berdiri, kita akan sama-sama menyambut. Halo, iya kita beri tepuk tangan. Ya selamat datang, ya kami bersuka cita boleh bersama-sama ibadah sore hari ini dengan ibu-ibu. Ya, mari sama-sama Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan segera menyelesaikan ibadah kita sore ini. Semua karena anugerah diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita ya Tuhan, semua bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kebaikan kami, bukan usaha kami, tapi kasih karunia Tuhan yang telah menetapkan kami untuk kami menjadi milik kepunyaan Tuhan. Terima kasih, kasih karuniamu tidak berhenti, tapi terus bekerja di dalam kehidupan kami ini. Tuhan, kami sungguh bersuka cita Tuhan buat anugerah yang
terajaib yang Kau sudah berikan buat kami. Terima kasih, kami menyelesaikan ibadah pada sore sampai malam hari ini. Kami menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh merasakan Tuhan, Engkau mengubah hidup kami. Kebenaran firman Tuhan sudah diberitakan. Kasih karunia-Mu terus kami izinkan bekerja, mengubah hari demi hari kehidupan kami ini. Jadikan kami seperti yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih, sebentar kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kami mau berdoa untuk hari ulang tahun gereja kami. Kami minta Tuhan, biarlah Engkau menyertai acara ulang tahun ke-33. Tuhan sudah pimpin gereja ini. Tuhan sudah tolong gereja ini sampai hari ini ada karena kasih karunia. Kami merindukan Tuhan, terus jiwa-jiwa yang baru Tuhan kirimkan, pertambahkan bilangan jiwa di tempat ini. Tuhan Yesus, pakai gereja-Mu ini Tuhan menjadi alat membawa damai sejahtera bagi kota Blora, mengubah kota Blora ini Tuhan, memberikan keselamatan Tuhan, memberitakan kabar baik buat semua orang. Terima kasih, pakai setiap kami anggota jemaat Tuhan di tempat ini, supaya kami boleh menjadi alat-Mu, memenangkan jiwa, memberitakan tentang kasih karunia Allah buat semua orang. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami juga membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Semua datang dari Tuhan, oleh Tuhan, kembali untuk Tuhan. Terima kasih Engkau percayakan kepada kami harta benda, kekayaan, rezeki. Semuanya ini Tuhan. Kami juga ingin menabur bagi pekerjaan Tuhan. Yang berguna untuk pelayanan di tempat ini. Juga persepuluhan. Ya Tuhan, kami kembalikan dengan setia, dengan taat sebab kami percaya kepadamu. Tuhanlah yang membuka tingkap langit, mencurahkan berkat dan menghadir setiap belalang pelahap dalam hidup kami. Kami mau taat, kami mau setia kepadamu. Terima kasih, kami mengangkat tangan kami Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan, kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kami mau andalkan Tuhan, bukan karena kekuatan kami ya Tuhan. Mohon berkat kasih karunia-Mu berlimpah-limpah atas kami semuanya. Kami boleh pulang dengan sukacita, kami pulang dengan kemenangan besar, kami pulang dengan pengurapan yang baru, kami punya keberanian menghadapi segala situasi keadaan yang Tuhan izinkan. Biarlah semuanya menumbuhkan iman kami, mengubah karakter sifat kehidupan kami. Tuhan, dan kami tahu Tuhan penyertaan-Mu memberikan kami dorongan semangat untuk melayani. Bahkan Tuhan, kami rindu persembahkan semuanya ini untuk Tuhan yang telah memberi kasih karunia buat kami. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan kekuatan yang baru, dengan kemenangan dan dengan kasih Allah yang melimpah-limpah. Kau disertai, kau diberkati, yang sakit kau disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang miskin kau diberkati. Tuhan, kau menyertai apa yang dikerjakannya, kau buat menjadi berhasil dan beruntung. Diberkati rumah tanggamu, diberkati apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu. Berkat kasih karunia, berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atasmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus semua kita diberkati. Mari kita terima dan berkata, amin. Amin. Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu.